Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu kami sampaikan penjelasan dari Imam Ghazali bahwa beliau membuat perumpamaan seseorang yang ingin menuntun atau menggiring binatang yang masih agak liar. Itu diperlukan dua alat. Sebelah kanan dia harus membawa cambuk, sebelah kiri membawa makanan yang disukai oleh binatang tadi. Itu baru bisa nurut. Ya. Begitu juga ketika orang tua ingin mendidik anaknya agar rajin belajar, sementara si anak tadi belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan ilmu, itu juga diperlukan dua. Pertama, sebelah kanan rohan, sebelah kiri yaitu hadiah yang disukai oleh si anak tadi itu. Nah, maka dari itu fadzikrun nari, maka penyebutan neraka wal iqabi dan siksa itu tahfifuhu adalah untuk menakut-nakutinya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an Allah menyebut adanya neraka dan siksa, itu adalah untuk menimbulkan rasa khauf kepada hambanya. Wa dzikrul jannati, dan begitu juga penyebutan surga wasawadiha dan pahalanya, itu tarjiyatuhu adalah untuk memberikan harapan kepada si hamba, wa targhibuhu, dan agar si hamba tadi itu mau beribadah. Jadi di dalam Al-Qur'an ada neraka, ada surga, ada dosa atau siksa, ada pahala. Fakadzalika, maka begitu juga yalzamu wajib al-'abda pada seorang hamba at-taliba yang menginginkan lil ibadati untuk beribadah, war riyadhati dan riyadhah. Di seorang hamba yang menginginkan untuk sungguh-sungguh dalam ibadah dan riyadhah, hendaklah antusnira untuk memiliki rasa atau merasakan an-nafsa pada dirinya bil amrayni dengan dua hal. Aladaini huma al-khaufu war raja'u. Yang keduanya itu adalah khauf dan roja. Jadi seorang hamba yang ingin benar-benar ibadah dan riyadhah, ya, riyadhah itu maknanya olah batin. Jadi ada olahraga, ada olah batin. Kita semua ini sudah rajin olahraga, tapi belum rajin untuk olah batin. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmaninya dengan olahraga, rohaninya dengan olah batin. Nah, untuk bisa sukses dalam ibadah dan riyadhah, seseorang juga harus memiliki rasa khauf dan roja. Wa ila bila tidak, fala tusa itu maka tidak akan menolong apa nafsu al-jamuhu yang masih liar ala zalika untuk beribadah. Nafsu tidak akan rela diajak ibadah jika dia tidak ditakut-takuti dengan khauf. Ya, seseorang tidak ada punya semangat ibadah jika dia tidak diberi rojak untuk harapan. Wa bihadzal makna, dan dengan makna yang seperti ini waroda telah datang apa adzikrul hakim, yaitu peringatan dari Allah yang Maha Bijaksana. Di majmu'il amrayni, dengan selalu mengumpulkan dua hal, yaitu al-wa'di wal wa'idi, ajakan atau janji, wal wa'idi dan ancaman. Jadi dalam Al-Qur'an itu selalu ketika di satu ayat Allah menjelaskan tentang janji, maka di ayat berikutnya ada ayat yang menjelaskan tentang ancaman. Atau sebaliknya, kalau di ayat sebelumnya itu berbicara tentang ancaman, biasanya di bawahnya berbicara tentang janji. Jadi memang ini sudah sepasang. Watargibi, dan membuat orang senang, watahbibi, dan membuat
orang ketakutan. Yang satu ajakan, yang satu larangan. Wa balagha, dan penjelasan tersebut telah benar-benar sempurna fi kulli wahidin pada masing-masing satu minhuma dari keduanya. Jadi penjelasan tentang janji dan ancaman, terus kemudian sesuatu yang menyenangkan dan menakutkan, itu sudah dijelaskan secara sempurna di dalam Al-Quran maupun hadis. Fadzakara, maka Allah menyebut minasawabi, pahala al-karimi yang mulia, menyebutkan sesuatu la sabra, yang seseorang tidak akan sabar anhu dari keinginan mendapatkannya. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang pahala, semua orang yang mendengarkan tidak sabar untuk ingin segera meraihnya. Wa dzakara minal iqabil alimi, begitu juga ketika Allah menyebutkan siksa yang pedih. Allah menyebutkan ma la yasbara alaihi. Allah menerangkan tentang seseorang tidak akan sabar untuk menanggung siksa yang pedih. Jadi, selalu seperti itu. Fa'alaika, maka wajib bagimu idzan tatkala demikian biltizami hadzainil maknaya ini, untuk senantiasa memiliki dua makna ini. Jadi jika kita ingin sukses dalam ibadahnya, hendaknya di dalam hati kita itu selalu ada khauf dan roja. Jika kita sudah memiliki khauf dan roja, yahsulu, maka akan berhasil laka bagimu apa muraduka, keinginanmu minal ibadati, untuk beribadah. Wa yasulu, dan akan terasa ringan alaika, kepadamu apa istimalul masaqati, menanggung beratnya rasa ibadah. Jadi ibadah yang umumnya kata orang terasa berat itu akan menjadi terasa ringan ketika seseorang telah memiliki khauf dan roja. Wallahu ta'ala wali taufik, dan Allah lah yang menguasai pertolongan untuk hambanya sehingga dia bisa menjalankan ibadah bifadlihi, dengan anugerahnya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Berikutnya fa in qulta, maka jika kalian bertanya, fama haqiqatur rojai, maka apa hakikat roja wal khaufi, dan khauf, wa hukmuhuma, dan bagaimana hukum-hukum keduanya. Fa'lam, maka ketahuilah, anal khaufa, sungguhnya khauf wa roja dan roja, inta ulama ina, menurut ulama-ulama kita, rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yarji'ani, keduanya kembali ila qabil khawatiri, yaitu kepada hal-hal yang bersifat getaran hati. Jadi khauf dan roja itu satu perbuatan yang adanya dalam hati, getaran hati atau gemetarnya hati bisa juga. Wa innamal maqduru, dan sesungguhnya yang bisa dikuasai lil abdi bagi seorang hamba apa muqaddimatuhuma, yaitu permulaan keduanya. Soal khauf dan roja itu ada dalam kuasa Allah, tapi penyebabnya ada dalam kuasa manusia. Maka terkadang ada orang yang takut tanpa alasan, nggak tahu, pokoknya takut saja. Nah, padahal alasannya tidak jelas, karena memang takut, yang membuat takut itu Allah. Ya. Jadi manusia hanya kuasa terhadap penyebab terjadinya takut atau permulaannya saja, tapi untuk takutnya sendiri itu dalam genggaman Allah. Qalu, para ulama berkata, fal khaufu, maka yang disebut khauf itu ra'datun, gemetaran, tahdusu, yang terjadi fil qalbi, di dalam hati. Gemetaran andoni makruhin, disebabkan menyangka atau sangkaan adanya sesuatu yang tidak disukai, yanaluhu, yang akan mengenainya. Jadi sebenarnya peristiwanya itu belum terjadi, baru masih dalam sangkaan, tapi dia sudah gemetaran. Belum sampai diapa-apain sudah gemetaran. Karena dia menyangka bahwa kalau dia diapa-apain akan terasa sakit. Ini belum diapa-apain sudah gemetaran. Itu namanya khauf.
Wal khosyatu, sedangkan khosyah ini secara harfiah maknanya juga mirip dengan khauf. Itu nahwuhu adalah sejenis khauf. Di dalam Al-Quran itu kadang menggunakan kalimat khauf, kadang menggunakan kalimat khosyah. Ya. Lakin al-khosyata, tetapi khosyah itu taktabi berkaitan dorban dengan satu jenis minal isti'dhami dari mengagungkan. Jadi khauf itu takut terhadap sesuatu yang tidak disukai. Kalau khosyah itu takutnya karena ingin mengagungkan yang ditakuti itu. Jadi misalnya seorang rakyat jelata terus ketemu presiden. Presidennya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi rakyatnya tadi gemetaran, ketakutan. Kenapa? Saking wibawanya seorang presiden di hadapan rakyat jelata. Wal mahabati, dan kehebatan. Jadi itu makna khosyah seperti itu. Jadi beda dengan khauf sebenarnya. Mirip tapi beda. Jadi kalau khauf itu takut karena akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Kalau khosyah itu takut karena keagungannya, takut karena kehebatannya. Wadidul khaufi, adapun kebalikan dari khauf adalah al-jara'atu, yaitu berani. Tapi berani yang tidak positif, ya, berani yang negatif. Lakin yuqabalu bil amni, tapi terkadang kebalikan dari khauf itu bukan jiro'ah, tapi khaufun wa aminun bil amni, dengan kalimat amni. Yuqalu dikatakan khaufun wa aminun, ya, wa khaufun wa amnun, biasanya begitu. Di anal amina, karena sebenarnya orang yang berani atau orang yang aman itu alladzi, orang yastari'u, yang berani menantang Allah kepada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Jadi sebutan amin di situ itu adalah berlaku untuk orang yang berani menentang Allah. Jadi berani yang negatif, Allah kok ditantang, itu maksudnya. Wal haqiqatu, sedangkan hakikatnya anal jara'at, sungguhnya keberanian itu tudurru, kebalikan dari khauf. Jadi yang secara hakikat yang dimaksud dengan jara'ah atau keberanian itu adalah kebalikan dari khauf. Kalau khauf itu takut kepada Allah, takut disiksa, atau takut karena keagungan Allah. Nah, kalau jara'ah tadi berani, atau berani menentang Allah. Wa muqaddimatul khaufi, adapun permulaan khauf itu arba'un, ada 4. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan seorang punya rasa khauf itu ada 4. Yang pertama, al-ula dzikru dzunubi, yaitu mengingat dosa-dosa al-kasirati, yang banyak, allati sabaqat, yang telah berlalu. Kita ingat bahwa kita ini memiliki dosa yang sangat banyak. Nah, wa kasratil khusumi, dan banyaknya musuh, alladzina madau, yang mereka lewat ila dzalimi, kepada orang yang berbuat zalim. Wa anta, sedangkan engkau itu murtahinun, orang yang punya tanggungan atau punya urusan dengan mereka. Lam yatabayyan, yang belum jelas laka bagimu apa al-khalasu, selamat ba'du, sesudahnya. Di orang yang punya kesalahan, jika bertemu dengan orang yang disalahi, itu pasti akan timbul rasa takut. Misalnya seorang narapidana ketemu polisi, ya pasti takut. Walaupun polisinya barangkali nggak ngerti, tapi baru ketemu itu sudah takut. Kenapa? Merasa dia punya kesalahan. Kalau nggak salah ya nggak apa-apa. Seorang pengendara mobil atau motor terus ketemu polisi di tengah jalan yang sedang melakukan pemeriksaan. Itu kalau mereka punya kesalahan pasti takut. Tapi kalau nggak punya kesalahan, surat-suratnya lengkap, ya tenang-tenang saja. Wasaniyatu, dan yang kedua, zikru sidati uqubatillah, yaitu ingat beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kita ingat dosa-dosa kita kepada Allah yang sangat banyak, ya. Yang kedua, bahwa dosa itu akan berakibat beratnya siksa jika tidak dapat ampunan dari Allah.
Allati la taqata laka biha, yang engkau tidak akan mampu menahan beratnya siksa. Karena siksa di dalam neraka jahanam yang paling ringan itu baru siksa yang paling ringan. Kaki kita menginjak kerikil neraka, itu otak kita sudah meleleh saking panasnya. Padahal itu dikatakan baru siksa yang paling ringan. Sementara di dunia ini, kita ini kesenggol api dikit aja udah menjerit. Itu nanti di akhirat mau dibakar. Bahan bakarnya batu. Padahal umumnya batu itu kan sesuatu yang sulit untuk terbakar. Ya, di dunia ini batu itu kan sesuatu yang sulit untuk bisa terbakar. Tapi nanti di neraka bahan bakarnya aja batu. Nah, kalau kita ingat yang seperti itu, pasti akan kemudian timbul rasa takut terhadap beratnya siksa api neraka. Wasali satu dan yang ketiga, dzikru du'fil nafsika, mengingat lemahnya diri kita, anil istimalil ukubati, untuk menanggung siksa. Jadi diri kita, tubuh kita ini tidak akan mampu menahan beratnya siksa. Jadi sesakti apapun orang tidak akan mampu menahan panasnya api neraka. Maka kalau ingin sakti, carilah ilmu kesaktian yang bisa menahan panasnya api neraka. Itu ada ilmu apa? Ilmu mencintai Allah. Ya. Ilmu mencintai Allah. Jika seseorang telah mencintai Allah, maka panasnya api neraka ini tidak terasa. Karena cintanya kepada Allah itu menghilangkan segala rasa. Jadi kalau cuma sakti di dunia tidak ada artinya. Tapi kalau sudah sakti di akhirat itu baru ada manfaatnya. Ya. Wiridannya apa? La ilaha illallah itu. Ya. Kalau la ilaha illallah sudah menjadi jiwa raga kita, itu dijeburin neraka nggak apa-apa. Justru nerakanya yang padam. Gitu. Maka carilah ilmu yang bisa sakti di akhirat, bukannya sakti di dunia, yaitu ilmu mencintai Allah. Nah, warabi'atu dan yang keempat, zikru qudratillahi ta'ala, mengingat maha kuasanya Allah Ta'ala alaika kepadamu, kepada hambanya. Mata sya'a wa kaifa sya'a. Allah itu punya hak prerogatif, punya sifat jaiz, mau berbuat apa saja, kapan saja kepada hambanya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah punya kewenangan untuk mengampuni orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, juga punya kewenangan untuk menyiksa orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita harus takut dengan hal seperti itu. Mengapa? Walaupun kita sudah rajin ibadah, kalau ternyata Allah ingin menyiksa, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Sebaliknya, seseorang yang oleh Allah diinginkan untuk diampuni, walaupun dia seorang penjahat, maka juga tidak ada yang bisa untuk memprotesnya. Ya, Allah itu punya sifat jaiz, ya. Fi'lu mungkinin autarkuhu, melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan bagi Allah adalah boleh berbuat, boleh tidak, boleh mengampuni, boleh menyiksa. Nah, ketika seseorang ingat akan maha kuasanya Allah yang bisa saja termasuk mencabut iman yang sudah ada pada hambanya, maka si hamba tadi pasti akan punya rasa takut. Maka dalam doa kita yang diambil dari Al-Quran itu ada yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau cabut hidayah yang telah kau berikan kepada hati kami. Karena bisa saja ya, orang itu jika memang takdirnya su'ul khotimah, walaupun dari awal sudah rajin ibadah, ternyata menjelang mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Sebaliknya ada juga orang yang karena takdirnya itu adalah husnul khotimah, walaupun di awal kehidupannya dia orang yang kafir, ternyata menjelang mati dia tiba-tiba berubah jadi orang yang beriman. Nah, kafir dan iman itu bisa terjadi sewaktu-waktu.
maka kita harus takut dan harus roja. Jadi tidak boleh mengandalkan kepada selain Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.